Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini tanggal 22 Maret 2024. Hari ini hari Jumat. Ini adalah kelas Dharma yang kita bagi menjadi 3 episode. Dan hari ini adalah episode yang pertama. Saya masih ingat ketika di kontak ya untuk ngisi kelas Dharma, saya pikir kalau sekali saja kayaknya kurang ya. Tapi kalau terlalu banyak juga bosan kali ya lihat saya terus. Jadi saya usulkan mungkin ada 3 kelas ya, 3 sesi atau 3 episode. Dan ini adalah episode pertama, kita akan bicara tentang how to eat ya. Dan how to eat ini saya ambil dari bahan sebagian besar ya, dari Master Zen Thich Nhat Hanh, ya, mendiang ya. Kalau Anda ingin tahu siapa master ini, Anda bisa cari di Wikipedia. Ya. Informasinya seharusnya lengkap. Wikipedia berbahasa Indonesia atau Inggris ya, available. Lalu saya tidak perlu memperkenalkan diri lah ya, cari tahu sendiri saja. Yang jelas saya alumni Unpad. Saya kuliah di Fakultas MIPA dulu ya. Fakultas ya dulu namanya. Sekarang apa namanya? Departemen ya. Nggak tahu saya sekarang ya. Sudah lama tidak ke Unpad. Ya. Saya sudah bisa mencium nih aroma-aroma Jatinangor ini ya. Aroma bala-bala ya. Aroma apa gehu ya. Atau pecel lele. Mahasiswa kan suka ya pecel lele atau nasi apa itu? Nasi uduk lah, nasi warung Tegal ya. Saya tidak tahu lah ya Jatinangor banyak apa. Yang saya paling tahu di Jatinangor barangkali ada bala-bala, ada gehu ya, ada tempe goreng ya. Nggak sehat itu ya. Jangan banyak-banyak makan ya, karena kita hari ini mau bicara tentang how to eat. Oke lah kita coba lihat slide selanjutnya tentang apa. Oke, saya ada beberapa pertanyaan ya. Kayaknya 5 ya, ada 5 pertanyaan untuk merampungkan presentasi saya. Nanti kalau Anda ada pertanyaan silakan langsung ditulis ya. Tapi jangan langsung tanya ya. Nanti saya kasih waktu untuk bertanya ya, bisa diskusi. Oke, pertanyaan yang ke-1 adalah ini gampang ya pertanyaannya ya. Organ yang berfungsi untuk makan apa? Gak usah jawab kali ya. Sudah tahu semua mulut. Ya jelas mulut ya. Oh, kok gigi? Ya, ada yang jawab organ berfungsi untuk makan gigi ya. Ada yang bilang mulut. Coba jawab dulu di meeting chat kita ya, biar saya tahu kira-kira Anda jawabnya apa. Ayo silakan yang lain, ada 20 orang mulut ya. Nggak boleh nyontek loh ya jawabnya ya. Jawab hasil pemikiran sendiri. Organ. Apakah gigi termasuk organ? Lambung, bantai, dan usus besar. Mulut ya. Oke lah, terima kasih atas jawaban Anda. Terima kasih atas respon Anda ya, terima kasih. Ya kalau organ untuk makan ya mulut lah ya, tapi menyangkut gigi juga lah ya, gigi sama lidah ya, karena mereka harus kerjasama, working together atau harus ada cooperation. Ya kalau cuma mulut saja nggak ada cooperation ya, kerjasama gigi, lidah, air liur dan macam-macam, rasanya untuk makan susah ya. Kalau waktu Anda kecil bayi nggak ada gigi masih bisa makan ya, nggak makan kali ya. Kalau waktu bayi biasanya cuma minum ya, minum susu ya. Minum susu sudah dianggap makan ya. Oke, ini pertanyaan paling sederhana yang barangkali tidak perlu terlalu banyak kita bicarakan, tapi kita bersyukur bahwa mulut, lidah, gigi masih sehat ya. Sehat kan? Ya, gigi mungkin tidak ada sakit apapun atau lidah ya masih bisa mengecap dengan baik dan bisa kunyah dengan baik ya, itu bagus. Oke, itu pertanyaan pertama selesai ya. Ini hanya pertanyaan pemancing saja ya. Ada pertanyaan yang lebih seru berikutnya ya.
Berikutnya pertanyaan kedua, apakah ada organ lain ya yang digunakan untuk makan? Ada enggak? Tadi sih ada yang jawab ya, ada yang bilang lambung dan usus besar ya. Ada organ lain enggak? Pankreas. Anda harus bisa membedakan pencernaan dan makan. Ya. Tapi ada sangkut pautnya lah ya, tidak boleh bilang salah atau benar ya. Ada yang bilang pankreas. Oke, pankreas ya. Ada yang bilang hati ya. Ini hati ini yang paling banyak orang Indonesia ini bingung, hati itu di mana, di sini katanya ya, atau di pinggir sini mana ya. Saya ini bukan ahli biologi ya, mohon maaf kalau salah-salah ya. Ini mahasiswa nih jangan-jangan ada kedokteran ya, ada apa ya, dari jurusan sains ya. Takut salah juga saya ngomongnya ya. Ada organ lain. Tadi kan pada jawab mulut ya. Sebetulnya saya mau mengarah kepada bahwa sebetulnya kalau kita bicara makan ya, makan atau konsumsi lah ya. Kalau kita bilang makan barangkali kita terfokus pada contohnya makan tahu ya, makan tempe ya, makan nasi, makan mie goreng ya. Lewat mulut kan? Ya masukinnya lewat mulut dong, benar dong. Masa lu makan masukin ke telinga? Ya nggak bisa. Gimana coba kamu masukin tahu goreng ke telinga ya? Atau masukin bala-bala ke hidung kan ya nggak bisa gitu kan. Tapi ternyata selain mulut sebagai organ yang makan ya, makan bala-bala, makan kue, makan nasi ya, makan sayur, ternyata organ lain juga makan ya atau mengkonsumsi ya. Contohnya mata ya. Kalau mata suruh makan bala-bala ya nggak bisa ya. Tapi dia melihat bala-bala. Ketika dia melihat bala-bala, dia sedang makan sebetulnya. Dia sedang konsumsi. Ya. Konsumsinya atau makannya berupa gambar, lukisan atau barang ya itu masuk ke dalam mata itu. Benar nggak? Nah itu namanya kita makan atau konsumsi melalui mata. Ketika saat ini Anda sedang mendengar saya memberikan sharing ya. Telinga Anda ini sedang makan loh. Makan ucapan-ucapan dari saya. Atau tadi ada orang masuk lalu ada bunyi ting tong gitu kan. Anda juga konsumsi itu namanya, mengkonsumsi, memakan ya, mengambil. Ketika Anda mendengar lagu ya, lagu rock, lagu pop atau jazz atau lagu dangdut dan sejenisnya, Anda juga sedang mengkonsumsi atau sedang makan. Ya, jadi yang dimakan itu suara, bunyi, suara alam, suara, nah itu suara itu. Ya, suara itu yang kita makan ya, kita konsumsi. Jadi bisa suara alam, suara jangkrik, suara burung, suara lagu, ya, suara musik dari YouTube atau TikTok atau Instagram, ya kita konsumsi atau kita makan juga, ya. Jadi panca indera kita semuanya makan, termasuk tangan saya juga bisa makan, ya. Ketika tangan saya menyentuh sesuatu, ya, contoh ini ya, tangan saya menyentuh, dia ada rasanya gitu, ada rasanya. Jadi saya sedang mengkonsumsi atau makan sebetulnya ya. Jadi inilah yang diajarkan oleh Buddha. Jadi ketika kita bilang makan, mulut ya benar ya. Ternyata Buddha sejak zaman-zaman dahulu ya 2600 tahun lalu juga sudah bicara makan yang jenisnya lain. Ya. Ketika kita menonton YouTube ya, itu juga mata kita sedang makan konsumsi, telinga kita sedang mengkonsumsi makan juga. Ya, jadi Anda tahu ya makan ini atau konsumsi tidak hanya limited di mulut saja, tapi ternyata yang lain juga ikut mengkonsumsi atau makan ya. Jadi ini pertanyaan kedua ya, kejawab ya. Organ lain ya, mata. Ya termasuk lah ya, Anda boleh sebut tadi usus ya, pankreas lah, lambung lah ya. Karena mereka ikut mencerna makanan ya. Tapi yang dari mulut ya. Benar kan? Dari mulut. Ya.
Tapi antara pikiran, antara mata dan lambung ada hubungannya nggak? Contoh mata melihat sesuatu makanan yang tidak enak, ada orang yang bisa memunculkan rasa ingin muntah. Contoh ada teman saya ya, teman saya ini nih aneh. Saya baru bilang durian tahu ya. Baru saja saya bilang durian, dia udah punya rasa gemetaran ya. Kalau saya bawa durian ke depannya dan dia mencium aroma durian, dia tuh pingin muntah. Jadi ada hubungannya nggak antara feeling, perasaan, antara mata, mungkin antara organ tubuh yang dalam ya, lambung atau mana bagian tertentu, sehingga dia menciptakan suatu mekanisme menolak. Di sini nggak ada yang menolak durian kan, dikasih durian mau kan, habis Bante dimakan sampai habis. Kalau bisa kulit-kulitnya sekalian ya. Oke ya, ini hanya secara sekilas tentang konsumsi atau makanan ya. Oke, mari kita lihat selanjutnya ya. Selanjutnya lagi. Nah, sebetulnya di dalam sutta ya, di dalam satu sutta namanya Putta Mamsa Sutta ya. Suttanya 2 kali ya, nggak apa-apa ya. Sutta tentang daging anak ya. Terjemahannya ya, Putta itu anak ya atau putra. Mamsa itu adalah artinya daging ya. Sutra tentang daging anak. Nah di dalam sutta itu judulnya kok kayaknya mengerikan ya. Ada ceritanya. Kalau Anda ingin tahu nanti Anda silakan cari di Sutta Sentral atau cari di Google ya. Ini suttanya isinya apa ya? Anda cari tahu ya, Anda baca ya. Nah di dalam sutta tersebut, sutta tentang daging anak itu di Samyutta Nikaya ya, buku 12 bagian 63. Itu disebutkan ada 4 jenis makanan ya. Pertama kabalikaro aharo atau ahara ya. Makanan solid lewat mulut ya. Nah, sudah benar ya, benar tadi ya. Pada jawab ya. Yang kedua adalah paso aharo ya. Paso itu kontak ya. Kontak apa? Makanan berasal dari kontak indera ya. Contohnya mata. Mata Anda melihat. Nah, itu makan itu. Hidung Anda mencium aroma durian tadi ya. Nah, itu hidung ikutan makan itu. Telinga mendengar musik, suara alam, lagu, video klip dan sebagainya, telinga ikut mengkonsumsi ya atau makan ya. Nah, itu yang nomor 2 itu paso atau kontak ya, kontak indera. Nomor 3 ya, Buddha menyebutkan ada makanan yang jenis ketiga yang berasal dari dorongan mental ya. Jadi Anda memikirkan ya. Contohnya tadi sebelum jam 6.30 atau jam 6 ya. Contohnya jam 6 Anda mendapatkan kiriman informasi bahwa ada kelas Dharma pada sore ini ya. Lalu muncullah dalam pikiran Anda, saya mau ikut Dhamma kelas. Saya mau ikut. Karena ada Bante yang memberikan ceramah. Nah itu dorongan mental. Dan dorongan mental itu bisa menjadi suatu makanan buat Anda. Makanan yang membuat Anda bersemangat untuk ikut, menyalakan komputer, menyalakan laptop, connect ke internet dan buka Zoom-nya. Nah itu makanan itu. Ya. Jadi tergantung loh ya, dorongan pikiran itu atau dorongan mental itu ada dorongan yang baik, ada dorongan yang kurang baik. Contoh ya, jam 6 juga. Jam 6 mendengar informasi ada kelas Dharma dan ada Bante yang memberikan ceramah. Lalu Anda bilang, aduh malas lah ceramah Dharma lagi. Mungkin Bantenya membosankan, judulnya juga tidak menarik. Nah itu dorongan malas. Dorongan mental tapi malas. Ya, akhirnya dia tidak datang, tidak mendengar saya cerita. Tidak mendengar saya cerita tentang durian. Ya. Tidak mendengar saya cerita tentang ceramah tentang makanan ya. Yang rugi siapa dialah ya, bukan saya. Ya, jadi itu dorongan mental ya banyak ya. Makanya disebut mano san cetana. Cetana kehendak, mano ya, mano adalah pikiran ya. Pikiran dan kehendak ya. Pikiran dan kehendak. Duanya digabung menjadi dorongan mental. Yang keempat adalah winyanam aharo ya. Makanan yang berasal dari kemampuan mengkognisi ya, yang memiliki kemampuan untuk menampung
Jadi kayak bayangkan suatu gudang ya, di dalam itu banyak informasi-informasi. Terus ketika mata kita bersentuhan dengan suatu video klip yang bagus, dia menyentuh informasi atau memori atau hal-hal yang telah tersimpan di di dalamnya ya, lalu dia muncul kembali ya. Ya, nah itu menjadi suatu makanan juga ya. Jadi dia ada beberapa kondisi yang menyebabkan informasi-informasi lama muncul. Contoh contoh durian tadi lah ya. Karena dia punya pengalaman buruk sama durian. Jadi ketika dia melihat durian, informasinya yang lama, memorinya itu muncul lagi sehingga bikin dia trauma. Trauma ini jadi makanannya dia loh. Membuat trauma yang lama menjadi lebih besar. Ya, jadi trauma menstimulasi trauma sehingga traumanya menjadi lebih besar. Ya, bisa juga ya kalau Anda bertemu dengan orang yang Anda kesel atau kecewa, menstimulasi kemarahan sehingga kemarahan Anda tambah besar. Jadi dia kayak apa ya, kayak provokator gitu ya. Provokator mungkin jelek ya istilahnya ya, tapi dia menstimulasi. Jadi ini kira-kira 4 ya. Lalu nanti Anda pergi cari ya di Google ya tentang sutta tentang daging anak ya. Anda baca ya biar tahu ya, biar lebih jelas. Karena dia ada contoh-contohnya gitu. Ini aja sekilas info tentang Sutta Putamamsa ya. Lalu sekarang saya ada pertanyaan lagi nih ya. Kapan kita mulai makan? Masih ingat gak pertama kali makan kapan? Wah, sejak saya bayi dong Bante. Ah, emang ingat kamu. Emang bayi kamu makan? Yakin? Yang kamu makan apa? Gigi aja nggak ada, mau makan apa coba? Makan apa coba? Minum lah. Ya, tapi minum susu itu termasuk makan nggak? Ya terserah ya definisinya. Jadi kapan kita mulai makan? Kita mulai makan ketika ada di dalam kandungan. Percaya nggak? Oh nggak percaya Bante. Mana ada orang ingat ketika di dalam kandungan ibu kita sedang ngapain? Mana tahu. Ya mungkin masih kecil gitu ya, baru develop ya. Kalau menurut agama Buddha ketika apa ya? Ketika sel telur dan apa ya? Sperma ya bersatu dia menjadi zigot ya, menjadi fetus ya. Jadi dia sejak momen itu kehidupan sudah ada ya. Dan kemampuan kita berpikir juga sudah ada, tapi cuma sangat sederhana, masih kasar ya. Hanya urusan merasakan. Dan mulai momen itu juga kita perlu makanan. Kalau nggak dikasih makanan, fetusnya itu tidak akan membesar, tidak akan berkembang kan? Benar nggak? Jadi pada momen itu ketika terjadi penggabungan, Anda sudah mulai makan. Ya jangan berpikir, oh kita mulai makan ketika saya dilahirkan Bante, ketika saya dilahirkan di rumah sakit saya mulai makan. Enggak, ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena kemampuan untuk makan sudah ada. Buktinya adalah kalau di dalam ilmu kedokteran ya disebutkan bayi punya tali apa ya antara ibu dan bayi ya itu disambungkan dengan tali plasenta ya, umbilical cord. Ya, plasenta ini sebetulnya yang mengirimkan makanan kepada Anda. Benar gak? Ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Karena saya belajar biologi begitu sebutnya dulu ya. Tapi belajar biologi dulu kan tidak ada pelajaran agama Buddhanya ya. Apa hubungannya antara ibu mengandung ya sama agama Buddha ya? Mungkin nggak ada kali ya. Nah tapi sekarang Anda ini kan mahasiswa, Anda ini orang yang terpelajar ya. Saya ngomong gini Anda seharusnya mengerti kali ya. Jadi Anda sudah mulai menerima cairan ya. Itu orang kedokteran mungkin akan lebih tahu ya, apa yang mengalir dari ibu ya melalui plasenta ke bayinya. Mungkin ada cairan, ada vitamin kali ya, ada zat-zat apalah mineral atau apa ya, dialirkan ke
fetus tersebut ya, bayi tersebut yang baru masih kecil sekali ya, katanya sekecil kacang katanya awal-awalnya ya. Lama-lama dia tumbuh ya, berapa minggu, berapa bulan dia tumbuh ya. Sampai maksimal biasanya 9 sampai 10 bulan ya. Kira-kira ya. Bahkan ada yang lebih cepat ya, kadang-kadang mungkin 8 bulan lebih awal juga ada. Nah, itu dikirim terus itu. Dikirim air, dikirim makanan ya. Tapi dari mana makanan itu? Ya dari mamamu lah. Ya, mamamu kalau makan gado-gado, Anda kebagian gado-gado. Ya enggak? Kalau mama makan duren, ya kamu kebagian duren. Benar ya? Makanya kadang-kadang Anda pernah nggak mendengar suatu gejala ketika seorang ibu yang hamil, dia ada suatu gejala namanya ngidam. Ya. Contoh seorang ibu yang tidak pernah suka makan roti. Tiba-tiba ketika dia hamil, minta roti terus tiap hari. Ini yang pengen makan anaknya atau emaknya minta roti. Saya sih curiga, jangan-jangan anaknya yang minta roti ya. Anaknya diam-diam mengirimkan informasi ya, sinyal-sinyal kepada mamanya, mama minta roti gitu kan. Tiba-tiba muncul roti dalam pikiran mamanya. Jadi sekarang mungkin saya sih merasa tali plasenta tersebut, umbilical cord ini kayaknya tidak cuman mengirimkan cairan saja, tapi barangkali dia juga mengirimkan perasaan atau kirimkan informasi bolak-balik. Ya, kalau dalam ilmu elektro namanya ACDC ya. Dia bisa kirim ke dalam, bisa dari dalam kirim keluar. Mama minta duren ya. Tiba-tiba seumur umur mamanya nggak pernah makan duren, tiba-tiba minta duren. Ya suaminya bingung. Ini istri saya kok aneh ya. Seumur umur nggak pernah makan duren, tiba-tiba minta duren ya. Ya bisa jadi ide skripsi itu ya, nggak tahu. Tapi gimana cara ngukurnya saya nggak tahu itu. Mengukur umbilical cord ini mengirimkan cairan, mengirimkan sesuatu, tapi apakah dia juga mengirimkan perasaan dan pikiran? Karena ketika makhluk itu sudah hidup, dia sudah punya pikiran, cuma pikirannya masih sederhana kan. Tapi kok tiba-tiba bayinya tahu tentang durian? Ya barangkali kehidupan sebelumnya ada bawa informasi-informasi tertentu ya, tentang durian, tentang gado-gado, tentang bala-bala ya. Tapi ada kan? Ada orang malah ada anak-anak yang lahir terus dia tiba-tiba mengingat tentang sesuatu ya, mungkin dari kehidupan sebelumnya ya, saya tidak tahu lah ya. Tapi ada ya beberapa gejala seperti itu. Oke lah ya, ini hanya iseng-iseng aja biar Anda semakin menyadari bahwa Anda sudah mulai makan ketika di dalam kandungan ibu. Dan Anda sangat beruntung ya, Anda nggak usah makan pakai mulut, tapi dimakankan oleh mama. Nah istilahnya dimakankan. Berarti mama makan gado-gado ya Anda dapat gado-gado gitu maksud saya. Dimakankan ya. Anda nggak usah ngunyah kan. Capek ngunyah ya. Enak ada mama yang makankan saya ya. Setelah mama makan gado-gado dia kirim lewat tali plasenta ya. Enak kali kamu ya. Seru ya. Nggak capek-capek. Dan itu juga satu-satunya waktu kamu tidak pernah ke toilet. Gimana Anda mau pergi toilet coba? Anda dalam 9 bulan ya, di dalam kandungan nggak perlu ke toilet kan, enak. Betul nggak? Nggak perlu makan, dimakankan, tidak perlu ke toilet. Apakah mereka juga perlu buang air ya? Ketika di dalam kandungannya? Nggak tahu saya ya. Yang saya tahu tuh di dalam kandungan itu ada yang namanya cairan ya. Nama cairannya kalau secara bahasa umum namanya air apa? Ketuban namanya. Dan itu satu-satunya momen Anda bisa hidup lama di dalam air. Hebat kan? Oh berarti mamamu juga kirim oksigen ke kamu. Ya enggak? Kalau mama tidak kirim oksigen ke kamu, gimana kamu bisa hidup? Coba suruh kamu sekarang terjun ke dalam kolam, di dalam kolam saja ya. Setengah jam bisa hidup? Nggak bisa karena kehabisan oksigen. Ya, tenggelam. Betul? Ya, tapi enak kan kamu di dalam cairan ketuban 9 bulan ya, berbulan-bulan tidak perlu bernapas tapi dinapaskan, tidak perlu makan tapi dimakankan. Jadi makanya katanya mama dan anak itu punya hubungan yang cukup dekat karena dia saling, waktu dia masih bayi aja sudah saling ngobrol ya. Makanya ada beberapa orang suka
Dia bilang, oh biar anaknya pinter dia setelkan musik ya, biar anaknya dengar ya. Mungkin telinganya nggak tahu berapa bulan ya mulai develop, dan dia bisa mulai dengar itu. Mamanya ngomong apa dia bisa dengar. Mamanya dengar lagu dangdut ya, ya kecipratan dangdut juga itu bayi ya. Itu apa ada efeknya ya. Oke lah, pertanyaan 3 selesai ya. Semoga Anda ngerti ya. Lalu pertanyaan keempat adalah mengapa kita makan ya. Kalau misalnya ketika Anda di dalam kandungan mungkin nggak tahu kali ya kenapa Anda makan ya. Karena itu terjadi lebih otomatis ya. Anda tidak pernah minta-minta mama makan sehari 5 kali, enggak kan? Tapi apapun mama makan ya Anda ikutan makan. Ya enggak? Nah sekarang barangkali kita bisa bertanya ya. Oke lah sekarang saya mau tanya kepada Anda, tolong respon di chat ya. Mengapa kita makan? Kebutuhan biologis ya, karena lapar. Oke, lapar. Ada lagi, kenapa kita makan? Agar tubuh berisi apa? Untuk bertahan hidupnya. Kenapa? Oke, bagus. Memperbaiki mood. Wow, ternyata makan bisa memperbaiki mood ya. Tapi ada juga orang habis makan moodnya parah. Stres dia. Ada, karena nggak bisa berhenti makan ya. Agar tubuh terhindar dari rasa lapar. Membangun massa otot. Luar biasa ya. Ternyata tujuan makan banyak ya. Oke lah ya. Oke, semuanya benar. Terima kasih sudah membantu saya ya. Ya benar, rata-rata kita makan karena lapar ya. Tapi apakah lapar itu bagus? Menurut saya lapar itu juga bagus. Kadang-kadang orang lagi lapar tuh gampang marah. Jadi hati-hati sama lapar ya. Jadi ketika kadang-kadang orang lagi marah-marah, mungkin dia lagi lapar ya. Coba kamu kasihin roti sepotong langsung ketawa dia. Bisa loh. Atau mungkin dia lagi haus. Jadi ketika dia ngambek-ngambek, marah-marah, kamu kasih segelas air, siapa tahu dia menjadi lebih tenang. Bisa jadi ya, give it a try ya, untuk membuktikan saya ini benar atau tidak ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, seberapa banyak atau seberapa sedikit kamu makan? Nah itu pertanyaan selanjutnya kepada Anda ya, renungkan. Setiap kali makan tuh apakah Anda selalu makan secukupnya, makan berlebihan atau kurang? Kalau berlebihan biasanya dia buang makanannya. Sayang sekali, sia-sia ya. Banyak orang kelaparan tapi Anda buang makanannya. Kalau Anda order makanan ya, contohnya nasi padang contohnya. Saya ini paling hobi nasi padang sebetulnya. Saya waktu mahasiswa banyak makan nasi padang ya. Pecel lele juga makan saya. Warteg ya. Kalau lagi miskin banget ya, akhir bulan biasanya makan Indomie ya. Murah meriah ya, Indomie telur apa gitu sama sayur ya, murah meriah ya. Nah sekarang ada yang jawab seberapa nafsu kita makan ya. Nah ini juga akan menjadi pertanyaan bagus buat Anda karena menurut saya rata-rata manusia zaman sekarang adalah berlebihan makan. Setiap kali ngorder banyak ya, habis ngorder makan terus nggak habis, dia sia-sia makanan. Ini adalah salah satu poin ya buat Anda bahwa ketika setiap kali ngorder makanan, ngorder secukupnya. Tapi secukupnya masing-masing orang beda ya. Oke, makanan secukupnya. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apakah makanannya sehat? Nah, ini pertanyaan yang sangat, apakah bala-bala itu sehat? Apakah tahu goreng itu sehat? Apakah mie instan itu sehat? Nah, itu Anda sebenarnya sudah tahu sebetulnya. Zaman sekarang menurut saya, Anda harus makan cukup, nggak cuma cukup, tapi juga harus sehat. Ya, Anda lihat seberapa banyak bahan kimia ya, apalagi makanan instan ya. Contoh mie instan ya, ada nasi goreng instan ada nggak? Nggak usah kali ya. Kalau di Jatinangor atau di tempat-tempat universitas ya, mahasiswa kalau pergi makan banyak makanan yang gitu-gitu ya, murah ya. Nasi goreng lah, bihun goreng lah, mie goreng ya, sejenis itulah ya. Nasi soto, makanan yang
yang sekarang banyak yang instan ya. Ya benar ya, ada bubur instan, ada mie instan, ada nasi goreng instan, kopi juga instan, semuanya serba instan. Ya. Mau kuliah untuk dapat gelar sarjana juga instan. Ya gimana Anda ini nggak sabaran semua? Nggak gampang loh untuk dapat gelar sarjana ya. Berapa tahun Anda? Minimal 4 tahun itu. Ya saya 4 tahun setengah ya, lumayan. Lebih-lebih dikit ya. Masih oke lah ya. 4 tahun kan nggak singkat itu. Ya, nggak bisa deh sekarang instan-instan ya. Pencerahan juga mau instan ya, nggak bisa. Sorry ya. Dan apakah Anda makan karena makanan itu enak atau tidak enak? Nah, ini yang menstimulasi makanannya banyak atau sedikit ya. Makanannya enak, oh banyak makanannya. Kalau makanannya tidak enak, ya sudahlah, co isu katanya ya. Co isu itu artinya makan demi, nggak tahu bahasa Indonesia apa. Co isu itu katanya makan untuk biar orang tahu saya makan gitu. Tapi nggak niat makan dia sebetulnya. Karena apa? Karena makanannya nggak enak ya. Bohocak katanya, nggak enak. Jadi dia tidak apa ya. Nah ini juga salah satu penyebabnya. Contoh, ketika saya bimbing retreat banyak orang yang nggak suka sama sayur ya. Karena apa? Karena sayur dianggap pahit. Di sini ada nggak yang nggak suka sayur? Sayur itu sehat loh. Kalau Anda tidak makan sayur, Anda imbalance ya. Itu pare ya. Pare itu enak sebetulnya. Lama-lama kamu akan merasakan seberapa sehatnya makan pare. Ya sama sayur ya. Serius loh. Caranya gimana biar bisa makan sayur? Anda kunyahnya lama ya. Jangan karena makanannya pahit lalu Anda tidak mau makan ya. Kita tuh perlu loh ya, perlu makanan yang asin, manis, pahit, pedas ya, asam. Jadi dia campur. Kalau tiap hari makanan yang cuma manis-manis doang ya bahaya ya. Orang bilang bisa kena diabetes. Jadi badan Anda itu perlu balancing ya. Makanan harus balance ya. Lalu ini banyak nih yang jawab nih ya. Gak suka sayur ya, gak suka brokoli. Brokoli itu sehat, serius. Gak makan brokoli pantesan sakit-sakitan ya. Ya kol ya. Oh, kol bonteng, tahu nggak bonteng? Bonteng itu mentimun ya, enak. Ya. Apalagi mentimun cuma dipotong-potong doang langsung lalapan ya. Bandung itu kan banyak lalapan. Ini adalah kesempatan bagus buat mahasiswa ya, ternyata terutama yang di Bandung kayak mungkin di Jatinangor kayak untuk mulai terbiasa sama sayur ya. Nanti setelah Anda lebih dewasa, Anda akan berterima kamsia-kamsia sama saya, ban-ban kamsia sama saya karena mencoba makan sayur ya. Papa mama Anda juga akan bangga ya. Oh, anak saya setelah kuliah di Unpad balik-balik makan sayur. Itu namanya bisa cak ko. Cak ko itu cak itu makan, ko itu pahit. Anda harus bisa makan pahit. Karena setelah makan pahit Anda tahu di dalam pahit ternyata ada sehat, ada manisnya. Jangan makan yang manis-manis saja karena di balik manis banyak bahayanya, ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya tentang kenapa kita makan. Sebetulnya Anda boleh cari informasi ya, contoh kalau saya kenapa saya mengadvokasi ya, mendorong banyak orang makan vegetarian ya. Karena makan daging itu punya efek yang sangat besar terhadap perubahan iklim. Ya, Anda boleh coba riset lah ya, apa hubungan vegetarian sama perubahan iklim. PR ya. PR pertama tadi Anda cek ya Putamamsa ya, Sutta itu. PR kedua Anda cari tahu ya, riset lah sedikit ya. Mahasiswa itu harus punya kemampuan riset ya. Ya, penelitian ya. Coba Anda teliti sedikit apa efeknya vegetarian sama perubahan iklim ya. Tapi bukan berarti Anda harus seperti saya ya. Setiap hari makan vegetarian ya, enggak. Anda bisa CI cap go vegetarian udah bagus ya, atau kurangi daging ya kalau bisa menurut saya ya. Karena terlalu banyak daging juga nggak bagus buat badan. Saya sudah berapa tahun sekarang ya? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Saya sudah 17 tahun vegetarian. Saya sehat-sehat. Ya. Ya, maksudnya saya.
Kalau Anda kan beda ya. Janganlah Bante, jangan suruh kami vegetarian ya. Karena sioba itu masih enak Bante. Ya, ayam goreng fried chicken tuh enak Bante. Ya. Sedih saya kalau disuruh vegetarian nggak bisa makan sioba, nggak bisa makan ayam goreng lagi ya. Tapi ada bagusnya ya, adik-adik, ya, saudara-saudari dikurangi. Ya, serius. Ya, terlalu banyak daging nggak bagus buat badannya. Kecuali Anda mau jadi Bante ya, mau ikut jalan saya ya, harus siap vegetarian. Lalu oke lah ya, ini mengapa ada orang makan ketika dia stres. Pernah nggak? Ada orang stres, cara menutupi stresnya adalah makan. Dia beli chips, dia beli makanan junk food ya. Dia makan terus. Sampai akhirnya gendut, obesitasnya. Ini masalah makan semua. Sekarang banyak orang bayar ahli-ahli gizi tertentu untuk mengurangi makanan. Diet lah, program intermittent lah, program detox lah. Ini buktinya apa? Buktinya adalah manusia makan terlalu banyak. Semoga Anda belum ya sampai ke tahap itu ya. Serius loh. Ya Anda harus lihat kuantitas Anda makan sama kualitas Anda makan. Kalau enggak nanti banyak penyakit sedang menunggu Anda ya. Serius. Anda boleh pertimbangkan kembali ya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, oke pertanyaan terakhir lah ya. Pertanyaan kelima adalah prinsip makan. Bagaimana prinsip Anda makan? Apakah ketika lapar Anda makan? Ketika sudah kenyang Anda makan? Ada orang begitu loh, sudah kenyang dia masih mau makan. Karena apa? Itu makanan kesukaannya dia. Ya. Contoh, saya ini adalah penggemar donat. Kalau lihat donat, air liurnya itu ngalir gitu kan. Walaupun sudah makan nasi satu piring sama sayur, tapi lihat donat serasa masih bisa makan. Masih ada space di perut untuk donat. Ada manusia seperti itu. Ya. Jadi hati-hati sama prinsip makan ya. Kalau misalnya ini ada yang sebut ya, berhenti makan sebelum kenyang. Ya. Maka itu makannya pelan-pelan, jangan kebut-kebut. Ada orang makannya kebut-kebut ya. Kalau kita makannya agak pelan, kunyahnya lebih banyak ya, 30 kali ya. Makanannya lebih hancur masuk ke dalam perut, lalu perut berkomunikasi sama otak menyampaikan ya bahwa kita sudah kenyang ya. Kalau makannya cepat-cepat, informasi kenyang itu belum nyampe. Lambat dia nyampe ke otak, memberikan informasi bahwa kita sudah kenyang ya. Jadi makan jangan cepat-cepat ya, jangan kebut-kebut ya, karena itu nggak sehat. Kunyah lebih banyak. Lalu intinya adalah saya ingin menyampaikan kepada Anda makan lebih sadar gitu. Lebih sadar apa yang Anda makan, lebih sadar kualitas makanan Anda ya, jangan yang junk food ya, yang nggak sehat. Lama-lama sekali sih nggak apa-apa kali ya. Lalu makannya jangan kebut-kebut ya. Kemudian kunyah lebih banyak. Jadi itu adalah modal yang sangat bagus buat Anda sehat. Yang gini-gini mana pernah diajarkan ya. Kalau Anda pernah ikut retret yang saya bimbing ya, barangkali Anda tahu ya bahwa memang ada cara-cara yang saya ajarkan, makan lebih pelan ya, nggak usah cepat-cepat ya. Dikunyah lebih banyak dirasakan, sehingga itu yang saya sebut sebagai meditasi makan ya. Mindful eating lah ya namanya. Makan penuh kesadaran. Bisa Anda lakukan ya. Boleh coba lah ya Anda lakukan. Jadi ada praktek spiritualnya ketika makan. Ya. Nah, itu yang saya sebut sebagai prinsip makan. Tapi sekarang banyak orang yang makan tanpa sadar ya. Dia makan sambil nonton YouTube ya. Terus satu piring nasi habis. Terus serasa kok belum makan gitu ya. Dia tambah lagi satu piring ya. Tambah mie satu mangkok ya, tambah apa lagi, makan roti ya. Terus tiba-tiba dia perut saya kok jadi sesak sekali. Nah itu namanya makan tidak berkesadaran ya, sehingga makannya berlebihan. Nanti baru sibuk gym, sibuk olahraga ya, sibuk diet ya. Ngapain ya? Jadinya lucu kan ya.
Jadi Anda harus lihat ya, ketika Anda stres, ada frustasi, banyak kerjaan, banyak laporan, mau UTS, mau UAS, itu tingkat stres biasanya agak naik, ada kecenderungan Anda pingin makan terus. Ya, chips lah, roti lah, apalah, bala-bala lah, belilah setumpuk gitu ya. Ya, tempe goreng lah, makan terus. Itu efeknya sangat jelek. Karena apa? Anda coba lihat ya, bala-bala itu gimana digorengnya. Anda lihat ya, kualinya gede, minyak mendidihnya sangat besar gitu ya. Itu efeknya sangat besar sekali ya. Jadi Anda harus lihat baik-baik ya. Jadi Anda harus punya prinsip makan ya. Jangan stres lalu Anda hajar makan terus. Jangan untuk menutupi stres atau frustasi Anda makan banyak-banyak. Ya. Jadi yang terakhir saya ingin ajak Anda untuk berkaca atau untuk berefleksi adalah apa efek dari makan atau konsumsinya. Tadi banyak kita bicara makan dari mulut ya. Apa efeknya dari mendengar ya? Ada orang udah galau ya, dengar lagunya galau gitu. Lagu galau ya. Jadi galau kuadrat namanya. Galau nambah galau ya. Udah sedih gitu kan, nonton film sedih ya. Jadi sedihnya bertambah gitu. Jadi maunya Anda tuh sebenarnya apa gitu? Anda mau apa sama hidup Anda ini? Ya. Memparah-parahkan situasi, membuat situasi tambah parah. Begitu kan anak zaman sekarang ya. Sudah galau, dengarnya lagu galau, ya udah tambah galau Anda. Galaunya lebih parah. Karena dia ingin menjadi orang yang paling menderita di dunia ini. Ya. Atau kadang-kadang ada orang bilang play victims ya. Play victim itu dia selalu merasa dirinya sebagai korban, ya. Korban dihina. Ya memang banyak sekarang ya. Sekarang orang membuli lah, orang sekarang apalah gitu ya. Apalagi sekarang Ramadan ya. Ramadan itu kadang-kadang di pinggir jalan jam 3 sore itu atau jam 4 gitu ya, banyak makanan cemilan-cemilan yang enak ya, yang jarang-jarang ditemukan, tapi ketika Ramadan orang puasa ya sore itu banyak jajanannya itu. Seru sekali itu. Saya juga pernah. Karena memang seru sih ya. Cendol lah, makanan yang unik-unik lah ya. Ya kesempatan juga sih ya orang untuk mencari nafkah ya, orang jualan makanan dan sebagainya ya. Dan efeknya seperti apa? TikTok yang Anda nonton, film yang Anda tonton, musik yang Anda dengar, dia memberikan efek apa kepada Anda? Ya, Anda mulai perlu mencari tahu ya efeknya seperti apa. Oke, terima kasih atas atensi Anda. Ini hanya beberapa sharing singkat ya. Singkat saja biar kita ada waktu buat tanya jawab kali ya, buat diskusi lah ya. Boleh juga. Terima kasih atas atensi Anda. Semoga memberikan manfaat ya. Bentar ya, saya mau pencet ini stop sharing ya. Ya terima kasih atas atensi Anda. Saya mau stop record.